Shalom jemaat Tuhan, jumpa lagi dalam acara Light of Revival, renungan firman Tuhan yang akan menuntun kita di sepanjang hari ini. Firman Tuhan hari ini terambil di dalam Matius pasal yang ke-14 ayat 17 sampai ayat yang ke-19. Jawab mereka, yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan. Yesus berkata, bawalah kemari kepadaku. Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput. Dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkat. Lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya membagi-bagikannya kepada orang banyak. Tergantung di tangan siapa. Jemaat Tuhan yang terkasih, beberapa waktu yang lalu saya berkesempatan untuk bisa melayani di acara syukur ulang tahun butik dari salah seorang jemaat. Dan dalam ibadah tersebut, ibu ini bersaksi tentang bagaimana Tuhan menuntun dan menyertai usaha butiknya sampai di usia yang sekarang. Dan dia juga berkata bahwa ketika dia membuat gaun-gaun, kebaya-kebaya di dalam butiknya itu, dia terheran-heran karena setelah dia membuat dan dia melihat bahwa hasil karyanya begitu bagus dan banyak orang menghargai dengan harga yang tinggi. Ibu ini berkata bahwa latar belakang pendidikannya itu berbeda jauh dengan profesinya, tapi dalam tangan Tuhanlah yang menuntunnya sehingga dia bisa menghasilkan karya-karya yang baik. Semua tergantung di tangan siapa. Memang benar bahwa segala sesuatu itu bergantung di tangan siapa. Seperti dalam teks yang kita baca hari ini, yang mengisahkan tentang mujizat 5 roti dan 2 ekor ikan yang dapat memberi makan 5.000 orang, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Saudara, ketika roti itu dan ikan itu berada di tangan pemiliknya, tidak terjadi apa-apa dan mungkin 5 roti dan 2 ekor ikan hanya bisa dimakan oleh pemiliknya atau beberapa orang saja. Tapi ketika roti dan ikan itu diserahkan di dalam tangan Tuhan, mujizat besar terjadi dan 5 roti dan 2 ekor ikan itu bisa memberi makan 5.000 orang, belum termasuk perempuan dan anak-anak, bahkan masih menghasilkan atau masih tersisa 12 bakul. Benar bahwa semuanya tergantung di tangan siapa. Saya mengutip tulisan yang sangat populer. Tulisan ini berkata, bola basket dalam tanganku berharga $19. Bola basket dalam tangan Michael Jordan berharga $33 juta. Tergantung ada di tangan siapa. Baseball dalam tanganku berharga $6. Baseball dalam tangan Mark McGwire berharga $19 juta. Tergantung ada di tangan siapa. Raket tenis tak ada gunanya dalam tanganku. Raket tenis dalam tangan Venus Williams menghasilkan kemenangan dalam kejuaraan dunia. Tergantung ada dalam tangan siapa. Tongkat dalam tanganku menghalau binatang buas. Tongkat dalam tangan Musa membelah laut luas. Tergantung ada di tangan siapa. Katapel dalam tanganku merupakan mainan anak-anak. Katapel dalam tangan Daud merupakan senjata yang dahsyat. Tergantung ada di tangan siapa. 5 roti dan 2 ikan dalam tanganku menjadi beberapa potong roti isi. 5 roti dan 2 ikan dalam tangan Yesus memberi makan 5.000 orang. Tergantung pada tangan siapa. Paku-paku dalam tanganku menghasilkan sangkar burung. Paku-paku dalam tangan Yesus Kristus menghasilkan keselamatan bagi segenap umat manusia. Tergantung ada dalam tangan siapa. Kau lihat sekarang segala sesuatu tergantung ada dalam tangan siapa. Saudara, karena segala sesuatu itu tergantung ada di dalam tangan siapa, maka serahkanlah segala kekhawatiran, ketakutan, masa depan, harapan, keluarga, pelayanan, usaha, pendidikan, pernikahan, keluarga kita. Serahkan semua dalam tangan Tuhan. Karena Tuhan adalah penolong dan sumber dari kehidupan kita. Amsal 16 ayat 3 berkata, serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu. Kata perbuatan dalam terjemahan lain dikatakan rencana atau pekerjaan. Maka serahkanlah segala rencana, pekerjaan, perbuatanmu dalam tangan Tuhan, maka segalanya akan
berhasil. Saudara, mungkin ada di antara saudara yang merasa kecil, merasa hina, merasa tidak bisa berbuat apa-apa, merasa bodoh, dan ini menjadi penghambat bagi saudara untuk melakukan hal-hal yang besar. Maka datanglah, serahkanlah semua dalam tangan Tuhan. Apa yang menjadi kelemahanmu, ketidakbisaanmu, serahkanlah dalam tangan Tuhan. Tuhan akan membuat sesuatu yang indah pada dirimu sampai engkau tidak akan bisa menyangka bahwa engkau bisa melakukan hal-hal yang besar. Atau mungkin ada di antara saudara yang merasa kecil, merasa bodoh, merasa tidak bisa apa-apa, sehingga membuat saudara tidak mau atau tidak bisa atau tidak dapat melayani Tuhan karena merasa tidak bisa apa-apa. Ingat saudara, bawalah semua kepada Tuhan, karena di dalam tangan Tuhan, Tuhan akan memampukan kita untuk melakukan segala sesuatu. Dalam tangan Tuhan, Tuhan akan memampukan dan juga memakai kita yang lemah ini untuk pekerjaan yang besar. Karena itu tidak ada yang terlalu kecil, tidak ada yang terlalu hina, tidak ada yang terlalu bodoh. Semua dalam tangan Tuhan, Tuhan akan bisa membuat sesuatu yang indah bagi hidup kita. Jika hidup kita ada di dalam tangan Tuhan, maka apa yang perlu kita khawatirkan? Ingat, segala sesuatu tergantung berada di dalam tangan siapa. Kiranya renungan hari ini memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk renungan hari ini. Kami tahu bahwa segala sesuatu tergantung ada di dalam tangan siapa. Dan kalau kami ada dalam tangan Tuhan, maka kami percaya hidup kami dalam pemeliharaan Tuhan. Tidak ada yang terlalu kecil, terlalu lemah, terlalu bodoh, terlalu hina yang tidak bisa melakukan apa-apa. Kalau semua ada di dalam tangan Tuhan, Tuhan akan menolong memampukan kami untuk melakukan hal-hal yang di luar apa yang kami pikirkan. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan hari ini. Tuhan menolong kami untuk senantiasa hidup dalam kebenaran firman. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih, mari jadikanlah firman Tuhan sebagai pelita dan terang bagi jalan hidup kita. Tuhan memberkati kita.